Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di rumah? Kembali dengan Pak Syaiful. Kita belajar pendidikan agama Islam. Sebelumnya Bapak ingatkan kembali, tetap laksanakan protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker saat keluar rumah. Sering-sering cuci tangan pakai sabun. Kemudian jaga jarak saat di kerumunan. Oke, anak-anak Bapak yang ada di rumah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alhamdulillah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pembelajaran kita dapat diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan angkat dan tengadahkan kedua tangan kalian, kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, setelah baca doa tadi, nah anak-anak, pokok bahasan kita pada hari ini menyambung pelajaran minggu kemarin, tetap pada masalah puasa Ramadan yang indah. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang pengertian, syarat wajib dan syarat sah puasa, sekarang atau hari ini kita akan beralih ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang rukun puasa, hal-hal yang dapat membatalkan puasa, kemudian apa saja perbuatan atau amal yang diperbanyak pada bulan Ramadan, dan yang terakhir tentang manfaat orang yang berpuasa. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan setelah kalian mengikuti pelajaran ini, kalian bisa menjalankan kewajiban pada bulan Ramadan, menunjukkan sifat sabar, sifat pengendalian diri, juga tentunya akan membuat akhlak yang mulia pada diri kalian masing-masing. Baik anak-anak, nah sekarang kita masuk kepada materi yang pertama. Materi yang pertama kita adalah tentang rukun puasa. Tahukah kalian, yang namanya rukun puasa itu cuma ada dua. Satu, berniat. Yang kedua, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Berniat, pastinya orang yang ingin puasa tentunya dulu akan menentukan puasa apa yang akan dilaksanakannya. Puasa kan banyak, ada puasa wajib, puasa sunnah. Nah, tentukan dulu apa yang akan dikerjakan, apa itu puasa wajib atau puasa sunnah. Nah, kemudian orang yang berniat, waktunya untuk melakukan niat ini adalah setelah matahari terbenam sampai sebelum terbitnya fajar shadiq. Jadi mulai dari azan maghrib berkumandang sampai sebelum azan subuh berkumandang, itu kalian bisa membaca atau menetapkan niat di dalam hati. Nah, salah satu contoh niat untuk melakukan puasa pada bulan Ramadan yang sering kita baca waktu pada bulan Ramadan. Masih apa? Oke, masih hafal? Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat yang diucapkan di mulut. Kemudian ada juga niat yang niat yang diingatkan di dalam hati. Apa niat yang di dalam hati? Saya niat melakukan puasa besok hari untuk menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Ingat, niat yang diucapkan di mulut itu hukumnya sunnah, sedangkan niat yang ada dalam hati itu hukumnya wajib. Artinya apabila cuma melafazkan niat yang di mulut tanpa ada niat di dalam hati, maka puasanya tidak akan sah. Kenapa? Karena niat rukun yang pertama tidak dilakukan oleh orang tersebut. Jadi ingat, puasa atau apa saja amal yang ada niatnya harus ada niat di dalam hati.
Nah, kemudian juga ada yang membolehkan yang namanya berniat itu pada bulan Ramadan boleh satu kali aja tanpa harus mengulang-ulang setiap malamnya. Jadi niatnya dilakukan di awal bulan Ramadan, otomatis 1 bulan penuh dia dikategorikan sudah berniat puasa. Jadi apabila sewaktu-waktu dia lupa melepaskan niat, maka puasanya tetap sah. Apa itu niatnya? Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma syahri ramadhan kullihi lillahi ta'ala. Itu niat yang dibaca di mulut. Sedangkan niat yang diingatkan di dalam hati, sengaja aku berpuasa seluruhnya untuk bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Nah, yang kedua, rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa. Apa saja yang harus ditahan? Yang harus ditahan bagi orang yang berpuasa itu adalah seluruh anggota badan. Mulai dari mata, kemudian telinga, mulut, tangan, sampai kaki, pokoknya seluruh badan itu harus dijaga. Untuk apa? Supaya jangan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam. Contoh, mata kemana ngelihatnya? Melihat hal-hal yang baik, alhamdulillah. Tapi kalau melihat hal-hal yang tidak baik, itu dilarang oleh agama Islam dan selain-selainnya. Nah, kemudian kapan menjaganya? Menjaganya itu mulai dari terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Jadi mulai dari azan subuh berkumandang, semua aktivitas yang bisa membatalkan puasa itu harus ditinggalkan sampai kepada azan maghrib berkumandang. Mulai dari mata tadi, kemudian mulut, jangan bicara yang tidak baik. Kemudian mulut juga menjaga makan, menjaga minum. Anggota badan juga disuruh untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Supaya apa? Supaya puasa kita berkualitas dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, kita istirahat sejenak ya. Pembelajaran akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di saluran TV Tabalong. Ya anak-anak, kembali lagi bersama Pak Syaiful. Kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ayo, apa? Pastinya yang pertama yang dapat membatalkan puasa itu adalah makan dan minum dengan sengaja. Coba lihat gambar. Tuh ada 2 anak yang lagi menghayal. Lihat baru jam berapa sekarang. Nah, baru jam 2 kan? Siang, harinya panas, perut sudah lapar. Pastinya setiap anak akan merasa gelisah. Enggak anak-anak, semua orang tua juga begitu. Nah, jadi orang yang berpuasa itulah godaannya, menahan lapar dan menahan haus pada siang harinya. Ingat, harus hati-hati, jangan sampai kita tergoda oleh nafsu, akhirnya makan dan minum bersama teman-teman walau sembunyi-sembunyi, itu bisa membatalkan puasa. Nah, yang kedua yang membatalkan puasa itu apa? Muntah dengan sengaja. Baik itu dia karena sengaja pokoknya muntahnya dengan sengaja. Tapi kalau muntah itu tidak disengaja, itu dikategorikan puasanya tetap sah. Misal, si Udin pergi ke Banjarmasin. Dia menggunakan atau si Udin ikut mobil taksi. Misalnya si Udin di dalam mobil, dia pusing. Gara-gara pusing, lalu si Udin muntah di dalam mobil. Nah, apakah si Udin itu batal puasa? Nah, dalam agama syariat Islam, si Udin tidak batal puasa. Kenapa? Si Udin muntah dengan tidak sengaja.
Tapi seandainya si Udin tidak mampu untuk meneruskan puasanya, maka si Udin boleh untuk membatalkan puasanya. Karena kalau si Udin meneruskan puasanya, si Udin bisa kelelahan dan mengakibatkan bisa sakit. Yang ketiga, yang dapat membatalkan puasa itu apa? Yaitu datang haid atau datang bulan bagi kaum perempuan. Laki-laki nggak ada datang haid ya. Terus yang keempat, orang yang dalam berpuasa hilang akalnya ataupun gila walau sebentar, itu dimasukkan kategori batal puasanya. Nah, yang kelima, orang yang murtad. Apa itu murtad? Orang yang keluar dari agama Islam. Nah, itulah tadi 5 hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Nah, kemudian ada orang yang puasanya sah tetapi pahalanya tidak ada. Puasanya tidak diberi oleh Allah. Kenapa? Karena sesuatu hal. Apabila seseorang sedang berpuasa lalu dia melakukan perbuatan tercela, maka rusaklah atau hilanglah puasanya. Apa contohnya? Seperti berdusta. Nah, anak-anak, jadi jangan sampai kalian berdusta ya pada bulan Ramadan. Contoh berdusta banyak. Misal, kalian bohong sama orang tua, bohong sama guru, dan banyak lainnya. Itu tidak boleh ya. Yang kedua juga bisa gibah. Apa itu gibah? Gibah adalah kalian mengomongkan tentang hal ehwal teman kalian, yang mana apabila teman kalian mengetahui apa yang kalian bicarakan, maka dia tidak suka. Nah, itu gibah namanya. Baik itu mengata-ngatainnya tidak baik atau mengata-ngatain apa, yang penting dia apabila mendengar dia tidak suka, itu namanya gibah. Itu bisa merusak pahala puasa. Menghina, memfitnah, berkata-kata yang kotor, dan jangan berkelahi. Ini anak-anak Bapak ingat, jangan berkelahi. Makanya pada bulan Ramadan kurangi berteman. Karena gara-gara berteman itu bisa mengakibatkan perkelahian. Kenapa? Dia bermain-main contohnya, kemudian ada salah temannya, kemudian disitulah timbul bisikan syaitan untuk mengadu domba orang yang sedang berteman tadi untuk bisa berkelahi, dan itu bisa merusak pahala puasanya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasul? Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa, kecuali yang didapat apa? Lapar dan haus saja. Kasihan kan? Dia susah payah sudah berpuasa dari mulai pagi, kemudian sampai menahan lapar dan haus pada siang harinya sampai kepada malam harinya, dia tidak mendapat apa-apa kecuali lapar aja. Nah, kenapa? Karena tadi melakukan hal-hal yang tidak baik pada siangnya. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya. Yang ketiga, memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Apa saja hal-hal yang dapat dilakukan pada bulan Ramadan, selama itu positif, itu bagus. Nah, kebiasaan kita di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Tabalong, pastinya pada malam bulan Ramadan kita melaksanakan sholat tarawih, dan juga disambung dengan apa? Tadarus Al-Quran. Nah, ingat, sholat tarawih dan tadarus Al-Quran harus diniatkan dengan ikhlas. Tidak boleh niatnya karena ingin dipuji orang tua, ingin disayang guru, ingin supaya nilai agama jadi sekolah bagus. Tidak boleh ya. Harus benar-benar karena Allah. Apalagi? Nah, yang ketiga, memperbanyak sedekah. Sedekah bisa itu berupa uang lebih, uang jajan yang diberi orang tua lebih, dikasih kepada fakir miskin, diberi kepada orang yang sedang minta-minta, disumbangkan kepada masjid. Bagus. Juga ada sedekah yang lain. Apa contohnya? Senyum, kemudian juga menolong orang. Banyak contoh yang lain. Yang penting gunakan seluruh anggota badan kita pada bulan Ramadan untuk hal-hal kebaikan.
Oke, materi terakhir kita pada hari ini adalah manfaat puasa Ramadan. Nah, manfaat untuk puasa Ramadan sebenarnya banyak. Nah, tapi di sini akan Bapak uraikan cuma 5 ya. Yang pertama, manfaat orang yang berpuasa itu adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberi sehat. Alhamdulillah masih diberi kekuatan. Digunakanlah kesehatan dan kekuatan itu untuk apa? Untuk ungkapan rasa syukur kepada Allah melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Kata Allah, siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan kutambah nikmatku. Siapa yang tidak bersyukur, ingat, azab Allah itu sangat pedih. Yang kedua, itu kita melatih kejujuran. Nah, anak-anak Bapak di rumah, belajar puasa Ramadan itu adalah banyak manfaatnya. Yang kedua, melatih kejujuran. Pastinya siangnya kita dilarang untuk berbohong. Tidak boleh bohong sama orang tua, tidak boleh bohong sama teman, dan tidak boleh bohong sama siapa saja pada siang harinya. Yang ketiga, orang yang berpuasa Ramadan itu menanamkan rasa kasih sayang. Coba lihat orang yang sedang minta-minta, mereka tidak makan mungkin di siang harinya, lapar dan dahaga yang dideritanya pada siang harinya. Nah, kita orang yang berpuasa merasakan pada saat itu, oh beginikah rasanya orang yang sedang tidak makan, orang yang sedang tidak minum. Nah, akhirnya apa? Dengan merasakan itu ada tumbuh perasaan di hati kita untuk membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Kemudian yang keempat, pastinya orang yang puasa itu akan sehat. Sehat tubuhnya, sehat rohaninya. Oke, yang kelima, melatih sabar dan pengendalian diri. Pastinya orang yang berpuasa harus sabar dan mengendalikan hawa nafsu pada siang harinya saat dia berpuasa. Nah, anak-anak, itulah tadi yang terakhir materi manfaat puasa pada bulan Ramadan. Baik anak-anak, pembelajaran akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di TV Tabalong ya. Ya, anak-anak Bapak, kembali lagi bersama Bapak Syaiful. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama tentang rukun puasa. Apa itu rukun puasa? Rukun puasa itu artinya adalah sesuatu yang harus dilakukan pada orang yang berpuasa. Artinya apabila sesuatu itu tidak dilakukan maka puasanya dianggap tidak sah. Ada dua tadi, yang pertama berniat dan yang kedua menjaga sesuatu dari hal yang membatalkan puasanya. Nah, kemudian pada bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah. Bisa itu seperti sholat tarawih, kemudian tadarus Al-Quran, bersedekah. Tapi ingat, yang wajib jangan ditinggal. Jangan seakan-akan sholat tarawih itu wajib, tadarus itu wajib. Yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ditinggalkan. Itu tidak boleh ya. Tetap yang wajib dikerjakan, yang sunat ditambah. Nah, kemudian yang ketiga, puasa mengandung banyak manfaat. Di antaranya sebagai rasa syukur kepada Allah, melatih kejujuran dalam hati, itu juga bisa menyehatkan jasmani dan rohani kita. Baik anak-anak, nah terakhir, ini tugas untuk kalian ya di rumah. Buat resum. Yang pertama dari materi kemarin, pengertian puasa, kemudian syarat wajib puasa, kemudian syarat sah puasa, kemudian materi untuk hari ini, rukun puasa, hal yang dapat membatalkan puasa, kemudian amal ibadah yang dapat diperbuat pada bulan Ramadan, dan yang terakhir manfaat puasa. Salin di buku latihan kalian, kemudian kumpulkan kepada guru kalian di sekolah ya. Oke anak-anak sekalian, ingat lagu kita kemarin tentang bulan Ramadan. Baik anak-anak, mari kita nyanyikan lagu kemarin. Masih ingat tentang ibadah puasa? Kita nyanyikan bersama-sama. Ibadah puasa melatih sabar dari rasa haus dan rasa lapar,
menjaga lidah berucap tak benar, menjaga telinga dari yang haram didengar. Bulan Ramadan bulan puasa, pahala puasa tak terhitung banyaknya. Bulan Ramadan bulan puasa, pahala puasa tak terhitung banyaknya. Ya, untuk terakhir, mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini. Kembali membaca doa bersama-sama. Silakan tengadakan tangannya. Kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a warinal batila batila warzuqna ijtinaba birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga berkah dan membawa manfaat, kebaikan bagi kita semua dan orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Salah khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.